Benarkah Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat menjadi presiden tidak komitmen dalam memberantas mafia migas? Dan apakah pernyataan Menteri SDM Sudirman Said tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat? Ya, pertama kita akan berbincang langsung ya dengan politisi Partai Demokrat, ada Ramadan Pohan yang bergabung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat sore, selamat malam Bang Rampo. Selamat malam Mbak Anggi, selamat malam Mbak Arya. Bang, ini ada tudingan serius ini katanya upaya pemberantasan mafia migas itu selalu terhenti di mejanya Pak SBY. Apa reaksi Anda dan Partai Demokrat? Ya, yang pertama tidak ada angin, tidak ada hujan. Kita dikejutkan dengan penyampaian informasi berita yang digaungkan oleh Sudirman Said, Menteri ESDM kita, yang mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas itu selalu berhenti di meja Presiden SBY ketika itu gitu ya. Nah, ini sangat mengejutkan, tudingan fitnah yang sangat serius terhadap Pak SBY. Kita tahu 10 tahun pemerintahan Pak SBY ya sangat serius di dalam pemberantasan korupsi, dalam pemberantasan mafia migas dan sebagainya begitu. Dan kita tahu bahwa pembantahan tidak hanya dilakukan oleh Pak SBY, tapi juga para menteri, 5 menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu ya di bawah kepemimpinan Pak SBY ketika itu sekarang juga melakukan pembantahan terhadap apa yang dikatakan oleh Menteri ESDM ya. Pak Sudi Silalahi, Pak Dipo Alam juga mengatakan demikian bahwa tidak ada surat yang dimaksudkan oleh Menteri ESDM tersebut terjadi pada ketika era Pak SBY. Nah, ini sangat mengejutkan. Kalau dilihat ya secara baik. Iya, artinya memang tidak ada ya upaya misalnya untuk pembubaran Petral pada saat pemerintahan Pak SBY waktu itu. Memang tidak ada atau bagaimana? Begini, di dalam manajemen pemerintahan Pak SBY itu sangat disiplin ya. Bahwa kita fokus dulu yang dikatakan oleh Menteri ESDM bahwa usulan pembubaran Petral itu berhenti di meja SBY ya. Nah, seolah-olah bahwa Pak SBY itu melindungi mafia migas ataupun menghalang-halangi soal Petral. Sebenarnya begini, kami menyerahkan sepenuhnya kebijakan pemerintah Jokowi mau diapakan Petral ya. Kita tahu Petral ini bukanlah sebuah hal yang luar biasa, dia cuma anak perusahaan dari Pertamina. Jadi kalau misalnya mau dibubarkan, mau diteruskan, itu sepenuhnya urusan dari pemerintahan Jokowi ya. Tetapi janganlah dalam konteks ingin memperbaiki keadaan, tetapi pada saat yang sama pemerintah Jokowi, utamanya lagi Menteri SDM, melakukan penudingan yang sangat kejam terhadap Pak SBY di sini begitu. Jadi seolah-olah kita atau Pak SBY menahan-nahan di situ gitu loh. Nah, ini kita tidak tahu bahwa ada apa di balik ini semua. Sampai detik ini kami menunggu klarifikasi dari Menteri ESDM, tetapi tak kunjung datang. Yang datang bahwa statement beliau di media massa kami baca bahwa soal ini jangan diperpanjang-panjang. Ini sangat aneh. Ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Anda sudah melemparkan tuduhan, fitnah terhadap Pak SBY dan kemudian Anda dengan seenaknya mengatakan udah jangan diperpanjang. Nggak bisa Pak Sudirman. Anda harus selesaikan masalah ini. Anda harus clearkan, klarifikasikan karena ini menyangkut nama baik Pak SBY yang 10 tahun memerintah Indonesia dengan secara baik begitu. Tiba-tiba muncul tudingan Anda seperti itu. Baik, Bang Ramadan, kami juga sedang mengupayakan ya untuk menghubungi pihak Kementerian SDM untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Namun hingga saat ini sampai dialog berlangsung masih belum ada responnya. Kita akan lanjutkan perbincangan Bang Ramadan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama Bang Ramadan Pohan. Bang Ramadan, ada pernyataan dari Pak Sudirman Said yang juga sesungguhnya menarik, yaitu ia mengatakan bahwa ketika pembelian minyak ini kemudian sekarang dialihkan dari Petral kepada Pertamina Supply Chains,
ia membanggakan bahwa dalam 3 bulan saja sudah berhasil melakukan penghematan hingga 286 miliar. Kemudian pernyataan yang kedua, Pak Sudirman di situ menyatakan dalam diskusi itu bahwa sebenarnya kalau pemimpin negeri ini lurus-lurus saja niatnya, masalah Pertamina dan yang lain itu hanya masalah teknis. Saya melihat dari 2 pernyataan ini sesungguhnya menembak Pak SBY yang kemudian dianggap tidak serius. Ya. Nah, begini Mas, kalau kita perhatikan bahwa tudingan yang bersangkutan itu tidak diiringi dengan fakta. Beliau mengatakan setiap usulan yang baik-baik dari Pertamina berhenti di meja presiden. Ini berarti masuk di meja presiden berarti melalui surat. Sebelum sampai kepada presiden, biasanya itu sudah ada di Seskap, di Poalam ataupun Sesnek, Mensesnek Pak Sudi Silalahi. Semua surat itu diarsip, didata, dibaca oleh istana gitu ya. Nah, Pak SBY juga setiap usulan itu pasti beliau baca ya. Tidak hanya langsung ditandatangani tetapi dibaca dulu dengan cermat dan segala sesuatunya dipelajari. Nah, bantahan sudah dilakukan oleh Pak Sudi Silalahi, oleh Pak Dipo Alam. Jadi surat yang mana yang nyangkut, usulan yang mana yang nyangkut. Seperti kami katakan tadi bahwa kita semua pasti menyambut baik apapun yang terbaik dilakukan oleh pemerintah ini. Kita dukung gitu ya. Tetapi janganlah Anda seolah-olah dalam berbuat baik itu mengambing hitamkan bahwa pemerintahan sebelumnya itu adalah jelek, adalah salah, adalah korup. Kesannya itu seperti itu. Dan itu kita tidak bisa terima begitu. Dasarnya apa? Bahwa Petral ini mau Anda bubarkan, nggak ada masalah, jangankan Menteri SDM, Dirut Pertamina pun bisa membubarkannya karena ini kan hanya anak perusahaan dari Pertamina. Kita mendukunglah dan kemudian juga tidak ada kewenangan kami menghentikan Anda membubarkan Petral atau meneruskan Petral, tidak ada kewenangan. Yang kami keberatan adalah pernyataan Anda yang menuding bahwa pemberantasan mafia migas itu berhenti di meja Pak SBY gitu. Oke. Itu yang kami keberatan gitu. Bang, seperti yang diinformasikan ini Pak SBY kan sudah memanggil menteri-menteri terkait ya yang pada masa pemerintahan Pak SBY sudah mendapatkan klarifikasi. Apakah ada penjelasan bahwa memang pada saat itu sudah terdeteksi kalau Petral seperti yang ditudingkan oleh pemerintahan sekarang merupakan sarang mafia migas? Saya kira begini, bahwa isu ini juga pernah dibicarakan antara Pak Dahlan Iskan dan Pak SBY dalam pengertian Pak SBY memberikan arahan kepada Menteri Dahlan Iskan untuk lakukan yang terbaik ya. Nah, di dalam hal ini juga ya Pertamina lakukan yang terbaik. Nah, Pak SBY itu sangat taat hukum, taat asas, dan kemudian juga melihat segala sesuatu itu secara proporsional gitu. Nah, setiap ada usulan yang terbaik itu akan dibicarakan. Nah, kalau soal Petral ini kan sebenarnya hanya seperti dilebih-lebihkan oleh Menteri Sudirman Said. Walaupun kalau kita tarik sebenarnya Sudirman Said jauh sebelumnya juga Faisal Basri juga udah mengatakan untuk dibubarkan. Nah, Bang Ramadan, tadi Anda mengatakan kan bahwa Pak SBY pernah membahas itu dengan Pak Dahlan Iskan pada saat itu Menteri BUMN. Nah, kabarnya ketika Pak Dahlan itu sempat mengusulkan pembubaran Petral dalam 3 kali pertemuan, Pak SBY kemudian mengingatkan sehingga kemudian ujung-ujungnya Petral bubar. Benar nggak itu kabar itu? Petral akhirnya batal dibubarkan. Begini, tidak ada kaitan apapun di situ dengan Presiden SBY. Pak SBY itu memberikan keleluasan kepada Pertamina, kepada Menteri BUMN saat itu adalah Pak Dahlan Iskan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Ya, nah tidak di dalam berita yang saya periksa, kami periksa pemberitaan yang ada terkait itu juga tidak ada statement, tidak ada arahan yang mengatakan bahwa Pak SBY minta Petral dipertahankan. Tidak ada seperti itu. Tidak. Nah, jadi konteksnya memang tidak ada. Nah, kalau misalnya dikatakan ada 3 kali surat, itu kan berarti kan sangat serius. Baik, Bang bahwa Ramadan. ada usulan yang berhenti di meja presiden.
Ya, SBY. terakhir Itu Bang sangat Ramadan, sebelum serius. kita akhiri perbincangan, selain Baik. meminta Menteri SDM melakukan klarifikasi pernyataannya, apa ada langkah Baik. lain atau upaya hukum yang akan ditempuh? Saya kira bahwa di dalam hal ini, karena tudingan ini sangat serius, karena kalau misalnya didiamkan berarti nanti bisa masyarakat menduga oh ini benar gitu ya. Ini sedang semua kita cermati, tentu semua akan dipertimbangkan. Kalau dari kader-kader sendiri dari Partai Demokrat, tentu kami keberatan terhadap yang dilakukan oleh Menteri ESDM tadi ya. Dan sebenarnya kan Menteri SDM ini barangkali ingin menjadi pahlawan tapi terlalu kesiangan begitu ya. Salah tembak dia gitu loh. Mau menembak kemana gitu dia ambil ke Pak SBY dan itu salah, keliru di situ. Dan satu hal lagi, Pak Jokowi kan tentu sangat menyadari betapa respect, apresiasi dan dukungan dari Partai Demokrat, dari Pak SBY kepada pemerintahan ini. Oke. Tetapi selalu balasannya kok jadi seperti ini begitu ya. Dan saya kira bagus sekali kalau misalnya Pak Jokowi untuk mendisiplinkan lah ya. Artinya janganlah membiarkan kita di dalam kegaduhan. Ingat bahwa target pemerintah Jokowi itu perekonomiannya adalah 7% di akhir tahun dan sekarang itu adalah 4,7%. Oke. Nah, apakah Baik. ini semacam pengalian isu? Ya kami harap tidak. Kami Baik. tetap berdoa yang terbaik untuk pemerintahan ini. Baik, Bang Ramadan Pohan, terima kasih Ya. sekali atas waktunya di Kabar Petang pada malam hari ini. Baik. Dan kita berharap masih menunggu ya klarifikasi dari Menteri SDM. Dan Kabar Petang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama kami.